Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau menyampaikan tema khotbah tentang menunggu. Nah, kalau menunggu sampai siang, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Yosua 3 ayat 15 berkata begini, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah saudara, jangan menunggu segalanya sempurna baru kita mau melangkah. Jalani saja kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan, maka kita semua, seisi rumah, bahkan seluruh keluarga kita akan selamat sampai pada tujuan. Saudara, di Yosua 3 ayat 16 dikatakan, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jericho. Nah saudara, pada waktu itu musim hujan dan sungai Yordan sedang meluap. Airnya sangat deras dan dalam, namun ketika para imam itu langsung melangkah ke dalam air, begitu kaki mereka menyentuh air, maka air itu berhenti. Nah saudara, kenapa? Iman dan ketaatan mendatangkan mujizat. Seringkali kita terlalu menunggu semuanya itu menjadi sempurna, semuanya perfect, semuanya lengkap. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak melangkah, tidak melakukan apa-apa. Nah, saudara, di Yosua 1 ayat 11 dikatakan, jalani seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian. Sediakan bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Nah saudara, apa yang membuat perbedaan antara Musa dan Yosua? Bila kita telusuri sejak awal, ketika Musa dipanggil Tuhan selalu terjadi kontroversi. Musa selalu tawar-menawar dengan Tuhan. Selalu ada pertimbangan dan pergumulan yang keluar dari hati Musa. Nah kita semua tahu, bangsa Israel butuh waktu 40 tahun untuk menyeberangi sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan. Nah saudara, di Yosua 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah saudara, Musa berasal dari Mesir. Lambang keduniawian itu. Sebabnya, ya kalau saudara perhatikan, itu sebabnya selalu terjadi tarik-menarik antara iman dan logika. Nah saudara, matikan spirit Musa yang ada di dalam hidup saudara. Ya kenapa? Kalau saudara masih punya spirit yang dimiliki seperti Musa, maka saudara butuh waktu 40 tahun. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah saudara, kita tahu kalau Musa itu selalu bimbang, selalu ragu-ragu. Tapi Yosua orangnya tegas. Dia percaya. Saya mau katakan, orang yang bimbang sulit untuk berkembang. Itu sebabnya matikan, sekali lagi saya katakan, matikan spirit Musa dalam hati kita. Dengan Tuhan jangan tawar-menawar. Jalani saja dalam ketaatan, maka kita akan melihat mujizat. Itu yang saudara lakukan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini.
tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara, ayo kita katakan, saya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya. Adalah wujud kemanunggalan kita pada Tuhan. Firman-Nya kita baca setiap hari, kita renungkan, lalu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Maka saya katakan, maka Tuhan akan membuat perjalanan kita berhasil dan saudara pasti beruntung. Ini yang saudara harus lakukan. Ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecil dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman itu selalu menguatkan. Segala ketakutan dan kekhawatiran kita pasti akan hilang, digantikan dengan keyakinan yang teguh. Bersama Tuhan, kita pasti akan selalu berhasil, karena kasih-Nya selalu menyertai kita setiap hari. Saudara, hari ini, saudara jangan lagi menunggu. Saudara harus mengambil keputusan mulai hari ini. Seberangi sungai Yordan yang ada di depan saudara. Supaya apa? Supaya saudara menyeberang, memasuki tanah perjanjian. Ayo saudara, orang yang selalu menunggu, hari ini saudara putuskan, katakan, mulai hari ini saya tidak mau menunggu lagi. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau lihat hamba-Mu, umat-Mu, biji matamu, kekasih-Mu. Kau selama ini mereka begitu ragu-ragu. Mereka selalu menunggu saat yang tepat. Mereka selalu menunggu agar semuanya sempurna. Saya kasih tahu, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan tolong hidup mereka. Pulihkan hati mereka. Berikan mereka keberanian. Berikan kepada mereka keyakinan. Angkat segala kebimbangan mereka. Sehingga mulai hari ini mereka memilih, memutuskan untuk melangkah maju. Tuhan, Engkau buat semuanya, apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.